wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad William Kholat dari TRO Angkatan 25 dengan 3 digit NIM terakhir 040. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan materi algoritma dan pemrograman. Setelah kemarin kita setup Python dan juga berbagai macam text editor lainnya seperti Windsurf, terus Python Charm, terus ada pilotnya juga. Untuk pada video kali ini kita akan membahas tentang project ya, coba-coba project. Karena kemarin udah setup, sekarang kita coba project. Nama projectnya yaitu translator ya. Kita pakainya text editor Python Charm buat cara ini project file barunya. Kita kasih aja di sini tanda plus ini Python file, namanya bebas, namain apa aja, tapi sini kita menamain add flashcard. Oke, sebentar. Oh iya, sebelum kita masuk ke Python chartnya, sini kita bakal buat flowchartnya ya, atau alur diagramnya. Kita mau buat di Draw.io, ketik aja di search engine Draw.io, kita masuk sini. Ini ada yang dulu, hapus saja, space. Kita mulai dengan diagram yang oval untuk mengawali start. Lalu diagram yang persegi panjang ini, yang mana menandakan artinya ini sebuah pemrosesan. Sini kita tulis mendapatkan list kartu. Dari file eksternal mendapatkan list kartu dari file eksternal. Lanjut lagi yang persegi panjang lagi, taruhnya di bawahnya. Itu menampilkan list kartu dari file eksternal. Menampilkan list dari file eksternal. Lalu yang segi panjang lagi sama, yang mana isinya adalah menerima inputan user berupa satu kata dalam bahasa Inggris. Menerima inputan user dalam satu kata yang merupakan bahasa Inggris. Oke, tambah lagi persegi panjang satu di bawahnya. Yang mana isinya adalah program menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Program menerjemahkan kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Oke.
persegi panjang lagi, yang mana ini seharusnya isinya membuat kartu atau flashcard. Membuat kartu. Selanjutnya ada diagram yang belah ketupat atau decision, yang mana isinya adalah ingin menyimpan kartu, tidak ingin kartu. Lalu selanjutnya ada lagi yang persegi panjang lagi. Si gelas itu sini menambahkan kartu ke daftar file eksternal. Ini agak jauhin biar. Lalu bagian kolom tidak, ini jika ya maka tadi kartu yang sudah disimpan itu ditambahkan ke dalam file eksternal. Kemudian di bawah ada yang belah ketupat lagi. Ini jika tidak maka ingin menambahkan kata yang akan ditranslate. Jika tidak disimpan maka prosesnya akan berlanjut. Kata yang akan ditranslate, tambahkan kata yang akan translate. Ini agak diperbesar biar mudah dibaca. Setelah itu karena tadi yang belah ketupat, maka kita tambah lagi kondisinya. Jika tadi ya, maka dia akan kembali ke atas, yaitu ini menerima inputan user dalam satu kata yang merupakan bahasa Inggris. Jika tidak, maka kita tambah lagi yang belah ketupat. Kita mentokin atas aja biar cukup bawahnya. Apabila tadi yang ini ingin menambahkan kata yang akan ditranslate hasilnya adalah tidak, maka akan berlanjut ke bawah ke bagian kartu disimpan ke file eksternal.
Selanjutnya, apabila ya, maka program menyimpan kartu ke file eksternal. Program eksternal. Sini. Apabila tidak, maka program selesai. Akhiri lagi dengan yang alpha. Sini selesai. Oke. Selanjutnya kita tambah garis-garis seperti ini. Salah. Atau kalian bisa langsung mencet di sininya, ada tulisannya. Nah, membuat kartu. Oke. Ini apabila ya ingin menyimpan kartu, apabila ya maka di sini program menambahkan kartu ke daftar file eksternal. Kayak ini ya. Jika ini tidak, nah jika ini ya, maka dia akan menerima inputan user dalam satu kata tadi. Maka ini kasih kayak gini, kita delete. Lalu kita jolokin dulu. Rapinya jujur agak susah ya. Nah, udah tersambung. Sini. Apabila ya, maka dia balik lagi ke atas untuk menerima inputan user dalam satu kata yang merupakan bahasa Inggris. Apabila tidak, maka prosesnya berlanjut ke bawah, yang mana urutan di bawah itu ingin menyimpan kartu ke file eksternal. Apabila ya, maka program langsung menyimpan kartu ke file eksternal. Apabila tidak, maka ya prosesnya selesai gitu sampai di situ. Tidak. Oke. Ini untuk menambahkan kartunya, atau ya
diagram alur yang pertama. Lalu untuk yang kedua, ini untuk diagram alur kuisnya, atau tadi kan kartu ya, list kartunya doang. Kalau ini kuisnya, kuis untuk menebak kartunya. Yang pertama sama, sini ada diagram yang bulat yang menandakan ini awal dari flowchartnya, awal dari alurnya. Terus di bawahnya ada diagram yang atau bentuk belah ketupat yang mana menunjukkan ini adalah decision atau if else ya. Jika tidak maka program berhenti. File eksternal extension.txt sudah ada. Jika tidak maka program yang berhenti. Apabila ya maka mengambil kartu dari file eksternal. Lalu program berlanjut ke bawah untuk mengambil waktu ketika awal mulai. Sini berlanjut lagi ke bawah. Sini ada decision lagi. Apakah ada kartu tertinggal dalam list? Apabila tidak, maka mengambil waktu ketika akhir user berhasil menerjemahkan kata. Berlanjut lagi ke bawah, menghitung durasi dalam menerjemahkan dan cetak durasi tersebut. Lalu program selesai. Apabila ada kartu yang tertinggal, maka user menambah terjemahan dari kata atau arti tertentu, kata atau terjemahan dari kartu atau kata tertentu. Apabila jawaban benar, maka hapus kata atau kartu dari list kata atau kartu yang tertinggal tadi. Jika jawabannya tidak, maka diulang lagi. Tuh. Mungkin cukup sekian dari diagram alurnya. Selanjutnya kita akan langsung pindah ke Python ya. Ini masih di file yang saya buat sendiri yang seperti kemarin, bagian test VS Code. Atau kalau kalian mau buat file baru juga boleh. Caranya gimana? Caranya adalah kalian buat di sini file new, kalian pilih bagian new project di sini. Habis itu kalian bebas mau lokasinya di mana. Karena saya enaknya di C, jadi saya pilih C. Ini bagian Python project ini kalian bebas ganti mau jadi apa namanya. Misal di sini karena nama project saya itu translator, maka saya coba ganti jadi translator. Langsung aja create sini, this window. Oke. Sini sudah ada foldernya itu translator. Untuk buat filenya kita kasih nama sini Python file. Kita kasih nama kayak tadi, add flash card, maka otomatis terbuat. Dan juga bagian ininya .py atau .python ini bisa ditutup aja dulu. Sini yang pertama kita perlu mengimport asinkron ya. Salah tulisannya, bentar, agak-agak sulit ini. Asing ini kita import. Sebelum itu kalian bisa install dulu paket installationnya untuk asinkron. Untuk cara menginstalnya, kalau di Python char kalian tulis aja dulu import asinkronnya. Ntar ada error, terus kalian pencet errornya, muncul kayak gini, kalian yes aja, dia akan otomatis menginstal package asinkronnya. Setelah itu kita buat lagi
ini ada error lagi karena package-nya belum keinstall, maka kita install dulu package Google Trans-nya. Sama caranya seperti tadi. Untuk di Python char kalian tulis dulu apa yang mau diimport. Ketika error muncul, kalian klik errornya, terus install package Google Trans, maka package-nya otomatis terinstall di bawah sini. Setelah terinstall, maka seharusnya errornya menghilang. Kita tunggu aja dulu. Nah, sudah tidak ada merah-merah, maka tidak ada error. Ini langsung saja lanjut. Kita import OS untuk melihat direktori yang ada di PC ini. Dan juga AST. Selanjutnya kita buat variabel translator, yang mana isinya adalah translator, dan juga variabel kartu, yang mana isinya adalah nilainya masih kosong ya. Oke, kita buat lagi file name. Card.txt card.txt. Oke, sudah. Habis itu kita sinkron def. Setelah itu sini kita translate kata atau words yang dari Inggris. Ini kata pertama dari Inggris. Try. Result atau hasilnya. Ini ada error pasti sama dengan. Habis itu translator translate source-nya yaitu Inggris juga atau N. Destinasinya yaitu bahasa yang kita pilih yaitu Indonesia.
jangan dulu ditutup ya. Gagal menerjemahkan. Lalu kita buat oke, jadi di sini udah ada kode ya. Untuk mengambil kata yang dari user, kata pertama yaitu Inggris, source-nya adalah Inggris. Kemudian untuk ditranslate ke destinasinya yaitu bahasa Indonesia. Sini juga kita udah punya variabel char di mana isinya adalah isi dari 0 dan juga ada variabel file name yang namanya flashcard.txt. Jadi ketika nanti di akhir itu kartu-kartu yang sudah ditebak itu akan masuk ke flashcard.txt. Kita mau buat retrieve, ini def retrieve cards from file.
guys, kita buat dulu kodenya biar gak lama. Oke baik, ini kodenya udah jadi. Setelah tadi kita buat asinkron dev, terus kita meretrieve kartunya, lalu kita buat lagi fungsi display card untuk menampilkan list kartu sementara yang berisikan kartu 0 merupakan kartu awal yang kita masukin dalam bahasa Inggris, sedangkan kartu 1 merupakan kartu hasil translatean dari bahasa Inggris yang mana bahasanya merupakan bahasa Indonesia. Kemudian ada asinkron, kita buat new card menggunakan ini fungsi global. Ketika ini ada fungsi baru ya, atau variabel baru maksudnya, yaitu bahasa Inggris yang belum diterjemahkan. Inputnya masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Di sini ada pengecualian ya, ada if else. Jika bahasanya bukan merupakan bahasa Inggris atau kosong, maka akan jalannya kata tidak boleh kosong, silahkan coba lagi. Kemudian continue, ada break. Lalu sini ada mencoba menerjemahkan kata pertama tadi atau bahasa Inggris yang sudah dimasukkan. Lalu sini ada variabel lagi bahasa Indonesia atau word ID, await. Di sini await itu untuk menunggu translatean dari bahasa Inggris. Kemudian new card-nya merupakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, print new card. Jadi ini sudah yang kata yang sudah ditranslatekan. Lalu untuk answernya merupakan apakah Anda yang menyimpan kartu ini. Jika ya, maka kartu yang tadi dimasukkan ke bagian variabel new card, dan jika tidak maka tidak akan di save. Lalu ada baris yang baru yaitu save cards to file. Ada variabel answer yang tadi sama, apakah Anda ingin menyimpan semua kartu ke dalam file. Jika ya, maka sini akan tereksekusi menyimpan kartu ke file. Try with open file name. Ini write doang atau ya dibaca doang, tidak ada read. As fungsi write bagian yang cards tadi sudah ditulis, itu di write. Habis itu ada exception, print gagal menyimpan. Jika kartunya sudah ada maka akan gagal menyimpan ke dalam file. Lalu selanjutnya ada sinkron dev main global card, yang ini di retrieve card from file. Lalu display cards, jika ketika true menunggu, await print new card. Answer input, apakah Anda yang ingin menerjemahkan kata lain. Jika ya, maka ya balik lagi ke atas gitu. Kita masukin kata baru lagi. Print card, save cards to file. Lalu ya program selesai gitu. Ini untuk kode pertama, kode flowchart pertama. Lalu kita bakal buat kode flowchart yang kedua, yaitu apa ya namanya yang enak, kasih namanya pokoknya. Lalu untuk selanjutnya kita bakal buat file baru yaitu study flashcard. Di sini sudah ada kodenya. Pertama, kita berhasil mengimport 4 library, yaitu yang library pertama adalah OS, yang kedua AST, yang ketiga random, yang keempat time.
Selanjutnya ini ada file name flashcard.txt, sama di sini juga ada flashcard.txt. Ada fungsi def apabila exit if cards file doesn't exist, if not ospath.exist file name, print tidak ada kartu yang tersedia, harap buat yang pertama, exit. Lalu ini ada retrieve cards from file, cardsnya yang tadi masih kosong, if os.path exist file name, try with open file name, read as fungsi content if read, if content card sama dengan literal alpha content, except exception as print kesalahan dalam membaca file, keluar dari program exit. Return cards def quest cards, ini kita suruh menebak kartunya while dan card lebih dari 0, index random integer, yang pertama adalah 0, cards kurangi 1, word and cards index, ini yang pertama, kata yang card index 0 itu yaitu word English, card index 1 itu word Indonesia. Answer row sama dengan input word English tambah tanda tanya. Nah, normalize answer row strip kurung tutup titik dot lower. Normalize correct dot id, ini yang bahasa benernya di bahasa Indonesia, word id strip dot lower. If normalize answer sama dengan normalize correct, print benar. Delete cards index. Jadi ketika normalize answer itu sama dengan normalize correct, maka benar gitu. Apabila cuma salah satu yang terpenuhi, maka jawaban tidak tepat. Jawaban benar adalah word ID. Coba ulangi lagi, maka akan diulang lagi programnya. Kamu memiliki card. Di sini ada lagi exit if cards file doesn't exist. Cards retrieve cards from file. Print kamu memiliki string cards, kartu untuk ditebak. Di sini masih punya kartu untuk ditebak apabila masih ada yang tersisa. Sini ada bagian variable time begin atau waktu yang sudah kita jalani ketika kita play program ini. Lalu quest cards yaitu ya tadi jawaban kartu yang sudah ditebak. Lalu time end ketika kita sudah menyelesaikan programnya. Ini durasi lamanya kita mengerjakan program ini atau kuis yang kita play tadi. Dan kamu berhasil menebak seluruh kartu dalam string duration detik, lalu program selesai. Ini bakal kita coba aja langsung. Tadi flowchartnya juga udah dijelasin dari awal, maka kita akan coba untuk running programnya. Sini misalkan kita bakal coba running programnya. Sekarang kita akan coba running programnya. Harap buat yang pertama kita masukin misal Oke guys, jadi yang ini tuh singkatnya ya. Yang flashcard itu dia nambahin kosakata yang mau kita ubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, sedangkan yang study flashcard ini dia nge-recall lagi kosakata yang udah kita masukin di bagian yang ada flashcard ini.
nanti kita jadi disuruh nebak itu. Nah jadi singkatnya yang flashcard ini, yang add flashcard sama study flashcard ini, dia itu ada kolerasinya, jadi dia saling berkolerasi satu sama lain. Ini kita contohin yang add flashcard ya, kita coba running. Di sini list kartu sementara berisikan 0 kartu karena kita kan belum masukin apa-apa gitu, kita belum nyobain buat ngemasukin kosakata. Jadi dia di sini masih 0. Sekarang kita coba aja masukkan satu kata dalam bahasa Inggris. Sekarang kita cobain eat. Ini verb 1 dari bahasa Inggris, kita coba eat, makan. Kita coba simpan kartu ini. Apakah Anda ingin menyimpan kartu ini? Yes untuk menyimpan, no untuk tidak disimpan. Kita coba yes. Apakah Anda ingin menerjemahkan kata lain? Yes. Kita coba lagi satu kata dalam bahasa Inggris. Misalnya tapi ini cuma bisa satu kata ya guys ya. Kalau kita misalkan kayak gini nanti gimana ya? Oh bisa take a bed. Oh ini nemu ini baru nih guys. Jadi kalau misalkan kita mau masukin yang lebih dari satu kata tapi di Inggris itu ada, misal ini contohnya ada take a bed. Ini kan harusnya ada tiga kata ya. Kata pertama take, keduanya a, ketiganya bed. Nah dia kalau disatuin tetap muncul. Take a bed itu kan artinya mandi. Dia kalau disatuin dijadiin satu kata itu tetap muncul gitu, mandi artinya. Oke. Kita tambahin aja ke kosakatanya, masukin. Ini udah 2 aja untuk sementara. Ini hasil kosakata sementara yang udah disimpan gitu di kartu. Ini muncul lagi perintah baru. Apakah Anda ingin menyimpan semua kartu ini ke file? Yes. Program selesai. Nah dia muncul nih flashcard.txt. Ini tuh apa? Jadi flashcard.txt itu isinya adalah ya tadi kosakata yang udah kita masukin atau kata yang udah kita masukin tadi di awal. Tadi di awal kita masukin apa coba? Kita masukin it sama take a bed. Maka di flashcard.txt juga harusnya apa? Harusnya sama. Nah, sama kan? Kita masukin it yang artinya makan, dan kita masukin take a bed yang artinya mandi. Oke, kita coba sekali lagi deh yang bagian add flashcard. Masih penasaran? Kita coba. Oke. Sekarang muncul ya list kartu sementara berisikan 2 kartu. Yang mana yang pertama adalah eat yang artinya makan, yang kedua adalah take a bed yang artinya mandi. Kita coba masukin satu kata dalam bahasa Inggris lagi. Kita coba yang lebih dari satu kata deh. Apa sih yang bakal terjadi gitu kalau kita masukin yang lebih dari satu kata? Bisa bisa teman-teman, ternyata nggak boleh ya, ternyata boleh lebih dari satu kata ya. Ini eating breakfast bukannya lebih dari satu kata ya, ternyata boleh, tetap boleh ya, tetap keartiin artinya makan, sarapan. Oke benar ya. Kita simpen ke kartu lagi, masukin. Kita coba lagi yang agak panjang deh. Coba bikin satu kalimat kali ya. I'm going to. Coba bikin satu kalimat panjang. Going to take a break after this class. Nih coba kita satu kalimat. Oke, bisa ternyata teman-teman. Jadi dia agak terbatas dalam satu kalimat ya.
plusnya itu dia nggak terbatas sama satu kalimat. Jadi kalau kita mau nggak terbatas sama satu kata, jadi kalau kita mau even satu kalimat pun masih bisa gitu, yang sepanjang ini pun masih bisa gitu. Tadi saya masukin I'm going to take a break after this class, masuk nih, dia diartiinnya aku akan istirahat setelah kelas ini. Oke, mantap. Kita masukin ke file eksternal, coba lagi. Sini tadi saya masukin I'm done with you, terjemahannya aku sudah selesai denganmu. Oke, bisa. Jadi kesimpulannya dia nggak terbatas sama satu kalimat ya. Oke. Nice. Oke, di sini juga di flashcard.txt nya juga masuk semua tadi yang udah kita masukin. Yang pertama ada it, kedua take a bed, ketiga eating breakfast, keempat I'm going to take a break after this class, yang kelima I'm done with you. Oke. Kita coba yang tadi flashcard ya. Nah, kamu memiliki 5 kartu untuk ditebak. Siap, tekan enter untuk memulai. Kita coba ya. Kita tekan enter. Stop. Ini. Stop. I'm done with you. Tadi artinya apa ya? Tadi kalian masih ingat gak I'm done with you itu artinya apa? Kalau nggak salah, aku sudah selesai denganmu. Benar. Oke, take a bed. Tadi apa ya artinya? Oke, tadi artinya mandi. Benar. Eating breakfast, makan sarapan. Oke, benar. I'm going to take a break after this class. Aku akan istirahat setelah kelas ini. Jawaban tidak tepat. Waduh, bedanya ya. Coba kalian lihat teman-teman, apa yang salah dari jawaban saya? Salah di kapital berarti ya. Oh iya. Oke. Di sini ada celah baru nih. Ternyata kata atau kalimat yang kita masukin itu besar kecilnya itu ngaruh, guys. Di sini kan yang atas ini dia kalimat apa, awalan hurufnya huruf besar nih, ya kan? Sedangkan ketika saya masukin I'm going to take a break after this class, ternyata I am-nya tuh kecil I-nya. Ketika saya masukin jawabannya aku akan istirahat setelah kelas ini, ternyata dia harus persis banget gitu, nggak ada toleransi. Jadi makna bener salahnya itu per kata ya, bukan maknanya doang. Jadi hitungan bener salahnya tuh emang harus bener-bener semirip mungkin sama kalimat yang kita masukin pas awal. Jadi semisal maknanya bener pun kalau kita nulisnya salah, ya tetap dihitung salah gitu. Oke. Jawaban tidak tepat. Loh, oke, ternyata ada titiknya juga. Bener-bener ya. Bener-bener harus mirip banget, guys. Coba lo makan. Oh, ini ngulang dari awal. Oh. Oke. Menarik. Intinya jadi kita harus kita mungkin sama jawaban yang kita udah masukin tadi di awal.
kamu berhasil menebak seluruh kartu dalam 192 detik. Oke, ini tadi fungsi import time itu untuk menghasilkan output waktu saat kita mengerjakannya. Jadi dia ngitung dari pas kita mencet run sama pas kita udah mencet selesai, itu program selesai. Nanti dia bakal ngitung nih berapa detik sih kita ngejalanin program ini gitu, kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Mungkin untuk usulan peningkatan itu mungkin kita harus lebih detail dalam memasukkan jawaban yang kita pilih gitu. Terus untuk teknis pelaksanaan prakteknya juga mungkin bisa lebih dipandu gitu ya. Kayak misal di sini dikasih keterangan tulis sedetail mungkin atau jawaban harus sama gitu. Soalnya ya kalau misalkan kayak tadi contohnya, tadi maknanya kan bener yang bagian ini, cuman karena saya di awal masukin titik, jadi si program ini ya dia minta jawaban yang sepersis mungkin sama pernyataan yang udah kita tulis di awal. Sebenarnya kurangnya sih itu ya, mungkin sebenarnya saya masih penasaran gitu kalau gimana sih kalau misalkan dia nilai benar salahnya itu berdasarkan makna dari kalimat yang kita masukin, bukan dari kata atau kalimat yang kita tulis. Karena kalau yang kita tulis dia harus benar-benar 100% mirip gitu, harus seaktual mungkin sama kata atau kalimat yang kita masukin di awal. Kalau berdasarkan makna itu lebih enak ya, kita nggak perlu seakurat mungkin gitu buat masukin katanya tuh. Perbedaan titik doang nih jadi salah loh. Mungkin itu sih usulan peningkatannya, tapi saya juga nggak tahu sih itu gimana caranya. Pokoknya itulah, mungkin cukup sekian ya. Untuk usulan peningkatan teknis tadi udah, untuk penjelasan yang juga tadi udah dijelasin bahwa add flashcard sama study flashcard itu dua-duanya punya korelasi satu sama lain. Jadi kalau kita ngerjainnya dari study flashcard, maka kita nggak bakal bisa ngerjain gitu, karena daftar kartunya masih 0 gitu. Jadi kita nggak punya kartu yang mau ditebak. Jadi urutan pengerjaannya kita kerjain dulu add flashcard, habis itu udah kita kerjain study flashcard. Dan juga mungkin buat penulisan kayak gininya nih mungkin bisa agak dirapiin ya. Ini mungkin bisa dikasih tab deh, nggak akan error kok. Nah, kasih tab juga, biar lebih rapi gitu. Ini juga bisa nih, harus nih kita coba ya. Nah ini kan error. Nah ini biar enggak, ya biar rapi aja sih sebenarnya. Nah ini kan enak ya dilihatnya nih. Udah sih, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.